Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laranduka ila ma'ad. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah, rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan diberikan nikmat iman yang tiada terkira. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah nanti. Amin. Pergi ke Ubud, beli kedong-dong. Sebelum lanjut, kita kenalan dong. Perkenalkan, nama saya Ika Amalia dengan nomor induk mahasiswa 203111145. Kelas 2E Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cinta tanah air dalam perspektif Islam untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha. Langsung saja, yaitu cinta tanah air dalam perspektif Islam. Cinta tanah air atau hubul al-watan merupakan perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan ini diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari sebuah ancaman dan gangguan. Pentingnya rasa cinta tanah air ini menjadikan sebuah tabiat alamiah manusia yang dimiliki sejak lahir. Nasionalisme adalah konsep modern yang muncul pada abad ke-17 bersamaan dengan lahirnya konsep negara dan bangsa. Nasionalisme ini berasal dari kosakata bahasa Inggris nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, kesatuan orang yang bersama asal keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Arti yang kedua, golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan arti yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air sebagai al-watan al-asli, yaitu al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia, karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia.
maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai agama Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia, mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang berperan secara maksimal dan membangun kehidupan berbangsa, bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Dalil tentang cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi faradu 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Para mufassir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Makkiyah, Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Fakhri Al-Din Al-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khawati dalam tafsirnya Ruhul Bayan menyatakan, di dalam tafsir ayat Quran Surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebutkan kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu an berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya, ayat yang menjadikan dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan bahwa di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah di tanah air. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadikan dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi yaitu terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka tidak menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadlih menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil.
bahwasanya memperkokoh moral jiwa, menanamkan nasionalisme, gemar berkorban, dan mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Yang kedua, dalil cinta tanah air yang bersumber dari hadis. Beberapa hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis, yaitu salah satunya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaannya beliau kepada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syekh Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Yang pertama yaitu dalil keutamaan kota Madinah, dan yang kedua dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu kepadanya. Pada dasarnya, kata cinta tanah air dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Berbagai nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya yaitu sikap nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai Al-Quran yang luhur, sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang telah memberikan isyarat berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran berharga dan menghadapi setiap perbuatan massa. Perasaan cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara yaitu yang pertama, menjaga nama baik bangsa, yang kedua, berjiwa dan berkepribadian, yang ketiga, bangga bertanah air yang beragam suku dan budaya, yang keempat, tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan bangsa, serta yang kelima, setia dan taat pada aturan dan norma yang berlaku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pergi ke Medan membeli rambutan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.